Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Aditama. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Febriansa dan Raden Fadli Bayu Diyoga. Di sini kami akan menjelaskan sebuah alat yang bernama automatic feeder. Jadi, apa sih automatic feeder itu? Automatic feeder itu adalah alat pemberi makan ikan secara otomatis. Automatic feeder ini terkoneksi dengan smartphone untuk mengatur kapan dan berapa jumlah pakan yang akan kita berikan. Nah, automatic feeder ini dilengkapi dengan berbagai perangkat, yaitu ada controller, ada pengatur suhu, terus ada aeration control, dan ada hydropon. Yang pertama itu ada controller. Controller ini terhubung dengan sensor lingkungan untuk memantau keadaan kolam, pada akhirnya dapat mengontrol kerja dari aeration. Controller ini mengirimkan semua data ke operator melalui wireless local area network atau jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Jadi kita bisa mengetahui data secara real time. Terus itu ada alat pemantau suhu. Alat pemantau suhu ini dia memiliki sensor suhu kawat getar yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa logam yang berbeda memiliki koefisien ekspansi linear yang berbeda dengan variasi suhu. Di sini logam yang berbeda yang dimaksud itu adalah aluminium karena dia memiliki koefisien muai panas lebih besar daripada baja. Nah, sinyal suhu itu diubah menjadi frekuensi. Perubahan suhu dirasakan oleh kawat getar dan diubah menjadi sinyal yang ditransmisikan sebagai frekuensi ke unit pembacaan. Jadi kita bisa memantaunya itu dari komputer atau dari smartphone. Terus itu ada hydropon. Hydropon itu prinsip kerjanya sama dengan mikrofon. Dia itu memiliki diafragma. Diafragma itu apa? Dia kayak berupa kertas, plastik atau aluminium yang bergetar ketika terkena gelombang suara gitu. Nah, hydropon ini digunakan untuk memantau juga kebiasaan ikan di dasar kolam. Hydropon ini merupakan salah satu transducer atau perangkat yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, di mana pada hydropon ini dia mengubah energi akustik menjadi energi kinetik. Nah, saat diafragma itu bergetar, komponen lain dalam hydropon itu juga ikut bergetar. Jadi kayak getaran ini dikonversi menjadi arus listrik yang kemudian menjadi sinyal audio. Terus ada aeration control. Kenapa diperlukan? Karena kan di sekitar automatic feeder itu banyak ikan yang berkumpul. Jadi otomatis konsumsi oksigennya itu meningkat. Jadi diberikan aeration control itu untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi dia kan ada baling-baling dan jadi dia itu kayak gaya jatuh air itu mendorong baling-baling untuk menyebabkan turbin itu berputar. Nah, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling itu digantikan dengan air untuk memutar si turbin. Jadi selanjutnya turbin itu akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Jadi dia tuh kayak menghasilkan gelembung udara gitu. Jadi oksigennya akan bertambah. Oke, itu sekian prinsip dari automatic feeder. Baik, saya lanjutkan. Automatic feeder ini menggunakan teknologi sonik untuk mengatur intensitas pemberian pakan. Alat ini dilengkapi dengan sensor sonik, suhu, dan oksigen terlarut atau dissolved oksigen yang secara otomatis mencatat informasi real-time berkorelasi dengan waktu dan pergeseran parameter kualitas air atau suhu dan oksigen terlarut. Automatic feeder ini memungkinkan adanya peningkatan input pakan tanpa menyebabkan overfeeding. Karena sistem mengelola input pakan secara instan, ia akan merespon aktivitas makan tanpa membuang pakan, sehingga dapat meningkatkan konversi dan pertumbuhan ikan. Alat ini diklaim mampu memantau kebiasaan dan kondisi nafsu makan ikan di kolam. Hal ini membuat pekerjaan petani ikan jauh lebih efisien. Selain mampu mencatat performa pemberian pakan secara real time, alat ini juga mampu memberi dosis pakan ikan secara tepat. Baiklah, saya lanjutkan.
Automatic feeder ini juga terhubung ke perangkat lunak seperti smartphone, laptop, ataupun komputer agar petani bisa memantau pemberian pakan mulai dari total konsumsi per hari hingga per bulan. Angka efisiensi pakan dengan menggunakan automatic feeder yang mencapai 25%. Mengingat dengan harga pakan ikan yang mahal, apalagi memberi makan ikan itu tidak sedikit kan untuk petani, sehingga alat ini sangat berguna bagi petani ikan. Dan ada beberapa keunggulan automatic feeder, yaitu 1. Sebaran pakan ikan merata sehingga ukuran relatifnya untuk ikan itu merata. 2. Mengurangi kanibalisme dikarenakan pemakanannya rata. 3. Pemberian pakan menjadi lebih efisien karena tepat waktu dan tepat jumlahnya. 4. Mudah dioperasikan. 5. Konsumsi listrik rendah. 6. Petani dapat mengatur waktu dan jumlah pakan ikan. 7. Refill atau pengisian pakan itu sangat mudah cara perlakuannya. Oke, saya tambahin sebelum saya tutup. Jadi automatic feeder ini kan alat pemberi pakan ikan secara otomatis. Jadi kayak makannya itu kita masukin ke tabungnya dari automatic feeder ini, terus dia tuh turunkan dengan sesuai dengan gaya gravitasi. Nah, di dalam tabung itu ada namanya, alat itu namanya motor dosis. Jadi dengan sistem alir yang dapat melontarkan pakan itu dengan konstan gitu. Jadi pakan itu dikeluarkan dengan sistem rotasi. Oke, baik. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang automatic feedernya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.